wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofika Zuhaila, NPM C1C020034. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang inventory atau persediaan. PSAK yang mengatur tentang persediaan adalah PSAK nomor 14. Yang pertama, kita akan membahas mengenai persediaan pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Persediaan pada perusahaan dagang berupa persediaan barang dagangan yang dibeli oleh perusahaan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Persediaan tersebut merupakan bagian dari aset lancar, yang dimana akan mendapatkan manfaatnya apabila barang tersebut sudah terjual. Yang kedua yaitu persediaan pada perusahaan manufaktur yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Yang ketiga, persediaan barang jadi. Persediaan bahan baku adalah persediaan berupa barang jadi melalui tahap proses produksi. Yang kedua yaitu persediaan barang dalam proses adalah persediaan berupa barang yang belum selesai menjadi barang jadi. Yang ketiga yaitu persediaan barang jadi adalah persediaan berupa barang yang sudah selesai diproses produksi dan siap dijual kepada pembeli. Yang kedua yaitu penentuan kuantitas unit barang dagang adalah menentukan jumlah unit yang masih tersisa pada setiap akhir periode. Adapun sistem pencatatan persediaan terbagi menjadi 2, yaitu sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Sistem pencatatan perpetual yang dimana menggunakan kartu persediaan sebagai buku pembantu persediaan yang digunakan untuk mencatat setiap mutasi yang berhubungan dengan barang dagangan, baik barang masuk ataupun barang yang keluar. Yang kedua yaitu sistem pencatatan periodik. Pada sistem pencatatan periodik, jumlah kuantitas barang dagangan pada akhir periode baru dapat diketahui setelah perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan pada akhir periode. Dalam perhitungan fisik akan menghitung jumlah berat dan kondisi untuk setiap jenis barang. Yang ketiga yaitu permasalahan dalam penentuan kuantitas persediaan. Yang pertama yaitu pengakuan kepemilikan atas barang dalam pengiriman. Yang kedua yaitu barang konsinyus atau barang titipan. Pengakuan kepemilikan atas barang dalam pengiriman merupakan permasalahan yang muncul terkait dengan pelaporan nilai persediaan pada akhir periode, disebabkan adanya barang dagangan yang sudah dibeli namun masih dalam pengiriman, sehingga barang dagangan tersebut belum sampai di gudang perusahaan ketika perusahaan melakukan perhitungan persediaan. Adapun syarat kesepakatan yang mempengaruhi peralihan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli. Yang pertama yaitu FOB shipping point dan FOB destination point. FOB shipping point adalah suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan sudah beralih dari penjual kepada pembeli sejak di gudang penjual, sehingga yang membayar biaya angkut adalah pembeli. Yang kedua yaitu FOB destination point adalah suatu syarat kesepakatan di mana kepemilik atas barang dagangan baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah barang tersebut sampai di gudang pembeli, sehingga yang membayar biaya angkut adalah penjual.
Yang kedua yaitu barang konsinyasi atau barang titipan, merupakan barang dagangan milik perusahaan lain atau orang lain yang dititipkan oleh mereka kepada perusahaan kita untuk dijual. Yang keempat yaitu metode penilaian persediaan. Ada beberapa metode penilaian persediaan. Yang pertama yaitu metode harga perolehan. Penilaian persediaan menggunakan harga perolehan. Artinya nilai persediaan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dikalikan dengan harga perolehan per unit. Harga perolehan atas barang dagangan adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangan sampai barang dagangan tersebut siap untuk dijual. Adapun cara menentukan nilai persediaan berdasarkan metode harga perolehan, yaitu identifikasi khusus dan asumsi arus harga perolehan. Identifikasi khusus biasanya digunakan perusahaan untuk jenis barang yang memiliki kode unik, misalnya seperti mobil atau motor yang memiliki nomor rangka mesin. Yang kedua yaitu asumsi arus harga perolehan yang terbagi menjadi 3, yaitu FIFO, LIFO, dan metode rata-rata. FIFO atau first in first out adalah asumsi arus harga barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit. Unit harga perolehan terakhir, sedangkan HPP atau harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka HPP-nya dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan awal. Yang kedua yaitu LIFO atau last in first out adalah asumsi harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagang akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan awal, sedangkan HPP pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka HPP dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan terakhir. Yang ketiga yaitu metode rata-rata atau average methods adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan rata-rata per unit. Sedangkan dalam sistem pencatatan periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika menggunakan sistem pencatatan perpetual, maka HPP dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan rata-rata per unit. Untuk menentukan harga perolehan rata-rata per unit, dapat dihitung menggunakan rata-rata sederhana, yaitu harga perolehan rata-rata per unit sama dengan harga perolehan satu periode dibagi perubahan harga perolehan. Yang kedua yaitu rata-rata tertimbang. Harga perolehan rata-rata per unit sama dengan cost of goods available for sale dibagi total unit available for sale. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.